pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Jamu nih. Tak lama, warga pribumi hendak memanggil tukang jamu tersebut. Kene aku harus toko jamumu. Buatin dulu. Dia pun mulai membuat jamu untuk pria tersebut. Setelah melayani pria pribumi tersebut, akhirnya tukang jamu pun melanjutkan dagangannya. Hari yang mulai sore, para petani pun berjalan pulang. Lalu mereka tak sengaja berpapasan dengan sekelompok Belanda. Rek, lu jajannya mencurigakan yuk. Mas, apa-apa anjarnya ben mekoae. Kata para pria pribumi tersebut ketika berpapasan dengan sekelompok prajurit Belanda yang menurut mereka itu mencurigakan. Pada tanggal 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Pulkman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya terjadi sebuah aksi heroik dari para warga untuk menuntut diturunkannya bendera tersebut. Kurang ajar, mereka tidak tahu diri. Kita ini bangsa yang sudah merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Turunkan! Ketika para rakyat pribumi sedang beraksi untuk menolak adanya bendera Belanda di wilayah mereka, tak lama dari itu seorang yang bernama Sudirman datang dengan para rekannya. Turunkan! Tenang, biar saya saja yang bilang ke mereka untuk menurunkan bendera itu. Selepas itu, Sudirman dan para rekannya tersebut datang ke rumah Pulkman, yaitu pemimpin IFI yang diangkat Nica sebagai wali kota Surabaya. Pada 18 September 1945, pada saat itu, Pulkman memerintahkan rekan-rekannya untuk mengibarkan bendera Belanda. Pulkman menyambut kedatangan Sudirman dengan nada sombong dan angkuhnya. Atas dulu apa kamu bertemu dengan saya? Bisakah turunkan bendera itu? Atas sama siapa kamu bisa membicarakan saya? Presiden Soekarno telah memerintahkan kami untuk mengibarkan bendera merah putih, bukan bendera Belanda itu. Oh, jadi bisa. Kalian itu nggak bisa membicarakan saya. Kita aja nggak tahu kalau kalian itu mereka. Emang kalian itu mereka? Dasar biadab. Sudirman berlari menuju tempat di mana para rakyat pribumi berkumpul di depan tiang bendera Belanda berkibar. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Pasukan Inggris yang dipimpin AWS Malabi dengan istrinya yang datang ke kantor Gubernur Suryo. Tolong bawakan saya bertemu dengannya. Mati. Jalan ibu. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih oleh kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak ada angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Gimana kalau kita kerjasama juga untuk menjaga kota ini? Baik, mari kita bekerja sama untuk menjaga kota Surabaya ini. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan. Akibat Malabi melanggar janji, serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. 30 Oktober siang, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, diantaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat.
Di antaranya, selembaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya genjatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi. Di Jembatan Merah di dekat gedung Bank Internasional Jenderal Malabi, tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam negara-negara sekutu hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan. Dan Mayor Jenderal Mansrek dijadikan komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Mereka terbohong kepada kita. Pada 9 November 1945, Mansren mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan terbunuhnya AWS Malabi. Setelah kabar ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor Dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan tersebut itu Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Tuan, mereka telah berbohong pada kita, Tuan. Apa? Mari kita mengumpulkan warga untuk mengepung sekelompok sekutu itu. Ayo. Para tokoh kemudian menyiapkan perlawanan. Bung Tomo mengobarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Para pemuda menyetujui pidato Bung Tomo untuk melawan pasukan Inggris. Akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Pada akhirnya kota Surabaya pun menang walaupun banyak yang tertembak oleh sekutu Inggris. Ya Allah, tambah 3. Kurang ajar. Mereka tidak tahu diri. Kita ini bangsa yang sudah merdeka. Kita anjir, mereka tahu. Turunkan. Lari. Tenang, biar saya saja yang kebilang. Oh iya. Oke, ada kira aja. Mereka telah berbohong pada kita. Apa sih? Ngomongnya dikit-dikit sambil nunduk. Mereka telah berbohong pada kita. Action. Atas sama siapa kalau bisa menyatakan saya? Presiden Soekarno telah memerintahkan kami untuk mengibarkan bendera merah putih, bukan bendera Belanda itu. Oh, tidak bisa. Emang kalian berapa? Itu. Aduh, lupa. Sudah.